Tentu kita sebagai seorang pengikut Kristus merasakan kegembiraan saat mendengarkan sabda ini. Apa yang kita minta akan diberikan kepada kita, akan dikabulkan. Dia menghendaki agar kita mengalami sukacita yang penuh dalam hidup ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 28 Mei Pekan Paskah yang ke-6. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber kebijaksanaan sejati, Engkau telah menggembirakan hati kami dengan misteri Paskah-Mu. Bantulah kami untuk melaksanakan karya-karya baik yang berkenan di hadapan-Mu. Semoga kami pun Kau limpahi rahmat Roh Kudus, agar kami Kau perkaya dengan aneka macam karunia untuk mengabdi-Mu dan melayani sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini sebelum berpisah dengan para muridnya, Tuhan Yesus memberikan sabda peneguhan dan jaminan kepada para muridnya. Sabda ini bisa menjadi pegangan bagi para murid dalam menjalani kehidupan ini. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menegaskan, "Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Tentu kita sebagai seorang pengikut Kristus merasakan kegembiraan saat mendengarkan sabda ini. Apa yang kita minta akan diberikan kepada kita, akan dikabulkan. Dia menghendaki agar kita mengalami sukacita yang penuh dalam hidup ini. Bahkan, Dia juga mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya permohonan yang akan kita minta kepada Tuhan ini pasti ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kita harus percaya kepadanya bahwa Dia itu datang dari Allah.
Dia utusan Allah. Dialah Sang Juru Selamat yang diutus Allah ke dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak gereja perdana kita sudah mendapat teladan dan kesaksian nyata bagaimana para pengikut Kristus dengan gigih mewartakan Kristus Sang Juru Selamat itu. Hal ini tampak dari apa yang dilakukan oleh Apolos dari Alexandria. Dia dengan berani mengajar dan mewartakan Yesus Sang Mesias itu di Efesus dan di Akaya. Dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus itu adalah Mesias. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah Anda, saya, kita bersukacita dan bangga menjadi murid-murid Kristus? Lalu bagaimana komitmen kita sebagai murid-muridnya untuk ikut ambil bagian di dalam karyanya, mewartakan Kristus dalam hidup kita setiap harinya? Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, bersama para rasul, kita adalah rasul-rasul zaman kini, dipanggil untuk berani memberi kesaksian dalam hidup kita, agar semua orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan, karena mereka percaya dan mengakui bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat, utusan Allah Bapa untuk kita. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umatnya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.